kepribadian anak. Kepribadian anak itu sebenarnya bawaan dari sononya, atau memang harus atau dibentuk dan atau bisa dirubah? Oke. Gimana kepribadian anak itu? Jadi kepribadian kita itu fix terbentuk di usia 18 tahun, Dok. Oh, jadi fixnya itu terbentuk di usia 18 tahun. Sebelum ini apa yang terjadi, Dok? Nah, di sini ada namanya teori perkembangan yang membentuk kepribadian. Jadi teori perkembangan itu ada 3, Dok. Ada Piaget, Freud, sama Erik Erikson. Teori perkembangan itu. Biasanya kalau psikolog anak mungkin lebih ke Piaget. Mereka lihat dari kemampuan anak ini di umur sekian, motoriknya sudah apa, berarti sudah siap masuk SD belum. Nah, itu biasanya psikolog anak tuh apa. Kalau psikiater biasanya kita pakai Freud sama Erik Erikson. Jadi banyak orang nggak tahu ternyata menyusui itu aja bisa membentuk kepribadian anak. Gitu. Penting banget. Toilet training. Jadi gini, Dok, di usia 0 sampai 1 tahun itu kita ada fase oral kalau di teori perkembangan. Itu gimana kedekatan ibu dan anak menyusui. Kalau fase oral ini tidak terbentuk baik, maka kepercayaan. Nah, ini di sini anak juga belajar trust and mistrust ke orang, Dok. Kalau fase oralnya aja, ibu menyusuinya aja nggak baik. Mau ASI mau formula sama. Kita kan kalau ibu-ibu nyusuin lihat anak sambil ngobrol. Bukan sambil gadgetan ya? Iya, bukan sambil gadgetan. Kalau sambil gadgetan anak jadi trustnya ke ibu ini kurang. Jadi kepercayaannya tuh kurang. Nah, jangan salah, Dok, gangguan pika, gigit-gigit jari. Gigit-gigit jari, makan batu, makan tembok itu karena anak tidak puas pada fase oralnya. Gedenya bisa merokok. Jadi orang yang merokok itu mungkin dulu fase oralnya terganggu. Terus kalau toilet training berarti dia ada di fase anal, anak usia 1 sampai 3 tahun. Ini harus hati-hati nih karena membentuk kepribadian perfeksionis atau tidak. Ini tuh di sini, Dok. Jadi kalau ibu pas fase toilet training terlalu keras, harus selalu bersih. Anak harus gini kan, kenapa disebutnya fase anal? Karena kan kita mengeluarkan sesuatu di anus kita. Itu kan anak menikmati, Dok. Ada sesuatu yang keluar. Tapi kalau saat toilet training dia sambil dimarahi, dibentak-bentak, anak kan jadi takut. Nah, trauma jadinya ya. Trauma. Jadi gedenya dia terbentuk menjadi dua bisa perfeksionis banget kayak orang tuanya, atau bedel jadi membangkang, conduct disorder, bagian dokter Ardi itu. Nah, itu anak-anak kok sampai conduct disorder. Nah, itu jadi memang saya merinding. Merinding ya. Jadi ternyata banyak hal yang bisa dipelajari awalnya dari overthinking. Nggak merinding saya itu karena ternyata jadi orang tua tuh beban kita, tugas kita tuh banyak. Dan kadang-kadang orang tua tuh terlalu fokus gimana anak berat badannya, kenaikan berat badannya, kemakannya, tapi hal-hal kecil yang fase-fase yang untuk pembentukan karakter, kepribadian itu nggak pernah orang tua aware. Padahal ada fase oral, fase anal, fase falik. Nah, fase falik ini kalau fase falik ini tidak teratasi, gangguannya jadi misalnya ada gangguan anak itu lebih suka pada orang yang lebih tua. Gara-gara itu juga ya, Mas. Nah, di fase falik ini, kalau fase falik ini kan teori Freud, tapi kalau di Erik Erikson ada fase namanya identitas, Dok. Nah, ini hati-hati. Identitas tuh identitas anak. Biasanya kita mulai mencari jati diri. Kalau gagal pada fase tersebut apa, Dok? Bingung anak itu. Identitas saya apa ya? Orang tua saya di mana? Saya harus tinggal di mana? Saya harus menjadi seperti apa? Tuh orang tua banyak kayak nggak aware. Nah, itu terus dari fase falik ada fase laten, ada fase genital. Kalau misalnya remaja ada fase intimasi atau isolasi, bully. Nah, itu di sini, Dok. Kita mau sama orang tuh hubungannya mau baik atau kita mau nggak punya temen. Nah, itu di situ. Jadi ibu-ibu semuanya, orang tua semuanya jangan gagal fokus. Ada hal yang di fundamental yang harus kita
tekankan, yaitu adalah mengawal perkembangan mental, perkembangan kepribadian anak. Karena nanti setelah 18 kita nggak mungkin bisa berubah. Nggak bisa ngerubah, kita sudah terbentuk bisa, ya. Sudah terbentuk, hanya kita bisa mau ngerem atau enggak. Jadi kalau misalnya, makanya watak. Nah, di 18 tahun itulah watak sudah terbentuk. Nah, di situ sudah susah. Dan itu semua tergantung dari kita memperlakukan anak. Lagi-lagi kita. Makanya gangguan itu. Bapak-bapak semuanya jangan sampai kepribadian anak kita. Jadi kita ini hasil dari didikan ya pola asuh dari pola, makanya pentingnya pola asuh ya, support system itu penting banget. Orang tuanya cemasan, anaknya pasti ya ikut bisa cemasan atau malah nggak gas, malah memberontak. Aduh, mama tuh terlalu banyak nasihat, anaknya jadi memberontak. Ada yang takut sama mamahnya, jadi mamahnya terlalu banyak aturan, anaknya ini tumbuh terlalu banyak aturan. Penting banget, seru banget.